GPB yang dikasih Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program Morning Call GPB bersama dengan saya Pendeta Rifanto Jody Immanuel Hermanses dari GPB Jemaat Bahtera Kasih Gresik. Dalam kesempatan yang indah di pagi ini mengawali akan seluruh aktivitas keseharian kita, bersama-sama kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon berkati kami dengan hikmat dan Roh-Mu yang kudus. Kami mohon kiranya dalam terang hikmat dan jamahan Roh Kudus-Mu, kami dapat ditolong untuk mengerti akan maksud dari firman-Mu dan dapat menghidupinya dalam tutur, perbuatan, dan sikap hidup kami yang benar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang dikasih Tuhan, bacaan Alkitab untuk kita renungkan di pagi ini diambil dari surat Roma pasalnya yang ke-15 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Sahabat GPB yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan keadaan relasi dari setiap anggota yang ada dalam hidup persekutuan di tengah jemaat Anda? Dan bagaimana dengan keadaan relasi dari setiap anggota dalam hidup di tengah keluarga Anda? Apakah semakin erat di tengah berbagai realitas dan gumul juang yang mewarnainya? Atau sebaliknya, semakin renggang, semakin jauh antara satu dengan yang lain? Harapannya tentu bahwa semua keadaan relasi yang ada itu, baik dalam jemaat dan keluarga, semakin menyatu erat dengan dasar kasih Kristus sebagai pengikatnya. Namun tidak disangkali bahwa seringkali kita pun mendengar dan melihat bahwa relasi-relasi yang ada itu berada dalam keadaan yang semakin renggang, semakin menjauh antara satu dengan yang lain. Tentu ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab, dan satu di antaranya yaitu karena kurang bijaknya kita di dalam menyikapi setiap perbedaan yang ada, apapun itu bentuknya. Dalam ceramahnya, Pendeta Yowas Ade Prasetya menerangkan bahwa setiap orang itu, bahkan gereja dalam arti lembaga, memiliki spiritualitas yang berbeda-beda. Celakanya, kita sering menilai spiritualitas sesama kita dan gereja lain dengan spiritualitas yang kita miliki. Dan terkadang kita menganggap bahwa kita yang paling benar. Perlu untuk diingat bahwa otoritas tertinggi untuk mengklaim kebenaran tidak bisa ada pada siapa. Sebab kalau
seseorang atau suatu gereja mengatakan mereka yang paling benar, itu pasti bersifat subjektif. Yesus mengajarkan bahwa otoritas tertinggi untuk menentukan kebenaran itu ada pada buah yang dihasilkan. Kalau dampaknya itu mempermuliakan Allah, itu yang benar. Dan hal itu bisa kita lihat dari berbagai perilaku orang atau gereja itu dalam masyarakat. Menyikapi hal ini, Pendeta Eben Nubantimo mengutarakan bahwa kita boleh saja berbeda. Tidak dalam segala hal kita mesti seragam. Tetapi untuk hal-hal yang pokok, kita mesti satu. Dan untuk segala hal, dan di atas semua perbedaan yang ada, cinta kasih harus jalan terus. Kita harus tetap saling mengasihi. Sahabat GPB yang dikasih Tuhan, dari apa yang dikemukakan ini dapat memperlihatkan kepada kita bahwa tidak mudah untuk kita dapat menyikapi setiap perbedaan yang ada itu dengan bijak. Untuk itu, apa yang menjadi harapan Paulus dalam menyikapi persoalan yang ada di dalam hidup berjemaat di Roma menjadi harapan yang kita idamkan juga. Pada ayat 5 dari bacaan Alkitab kita dikatakan, semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ini menarik. Kalau kita perhatikan beberapa nasihat Paulus, kita dapat melihat bahwa panggilan jemaat untuk ada dalam kesediaan sehati sepikir begitu kuat dikemukakan oleh Paulus. Salah satunya dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menjelaskan bahwa hidup berjemaat dengan segala perbuatan cinta kasih yang telah dinyatakan itu baru menjadi sempurna ketika mereka ada dalam kesediaan untuk sehati sepikir. Filipi pasalnya yang kedua. Bagi Paulus, sehati sepikir itu penting karena hanya dengan sehati sepikir dapat memungkinkan kita untuk memuliakan Allah. Dikatakan pada ayat 6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat GPB yang dikasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa salah satu dimensi penting dari penginjilan itu adalah rekonsiliasi. Dan iman Kristen memahami bahwa rekonsiliasi itu terjadi karena anugerah Allah. Untuk itu, ketika karena perbedaan yang ada telah membuat relasi-relasi yang ada mungkin menjadi rusak, baik dalam hidup berjemaat dan keluarga, maka seperti Paulus, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon agar Dia memberikan kepada kita pendamaian. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan indah untuk dapat kembali merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon kiranya firman-Mu ini dapat tinggal
dalam hati dan pikiran kami, untuk menjadi petunjuk di dalam kami menjalani kehidupan ini. Dalam terang firman-Mu, kiranya kami dapat semakin memahami bagaimana hidup ini mesti kami isi dan kemana hidup ini mesti kami arahkan. Untuk itu tolong kami ya Tuhan, agar kami selalu dapat dimampukan untuk tidak menyia-nyiakan setiap waktu yang Engkau telah anugerahkan bagi kami dengan lewat begitu saja, tanpa makna dan arti. Tolong kami agar kami selalu memiliki itikat hati yang selalu memurni, sehingga seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kami dapat mendatangkan kebaikan, bukan sebaliknya menghadirkan batu sandungan. Tuhan, di pagi ini kembali kami hendak melakukan segala aktivitas keseharian kami. Kami mohon kiranya damai sejahtera dan keselamatan-Mu senantiasa melingkupi kami. Dan kalau di hari ini kami harus diperhadapkan dengan suatu pergumulan hidup yang berat, kami mohon, berikanlah kami pertolongan, serta anugerahkan kami akan ketenangan hati dan pikiran. Bagi mereka yang di saat ini sedang berada dalam keadaan sakit, berduka cita, tertimpa musibah dan bencana, kami mohon akan pengasihan-Mu. Kiranya yang sakit dapat sembuh, yang berduka cita mendapat kekuatan dan penghiburan, yang tertimpa musibah mendapat pemulihan. Tuhan, kami menyadari bahwa jalan-Mu bukanlah jalan kami. Engkau tidak terselami dan seringkali mengherankan bagi pikiran kami yang terbatas ini. Untuk itu di tengah segala apa yang kami minta dan harapkan kepadamu, biarlah hanya kehendak-Mu saja yang mau jadi di dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita dalam program Morning Call GPB di saat ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.